Assalamualaikum Bu Hasriani. Waalaikumsalam, Bu Salma. Silahkan masuk. Maaf sebelumnya Bu Has, apa Ibu Hasriani ada waktunya sebentar? Ada apa, Bu? Ya, kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar, hanya menyelesaikan administrasi kelas sedikit. Kalau begitu saya boleh ya Bu mengganggu waktunya sebentar. Saya mau curhat-curhat nih Bu sedikit. Ya, boleh dong, Bu Salma. Apa sih yang tidak bisa? Silahkan. Mungkin saya bisa bantu solusinya. Wah, senang sekali nih Bu Has, ada teman yang seperti Bu Has. Jadi gini Bu, saya mau curhat. Saya kesal Bu sama anak wali kelasku yang di kelas 10A itu. Masalah apa, Bu Salma? Bu Hasri, ada apa dengan kelas tersebut? Kalau boleh, Bu Hasri cerita dong ke saya. Begini Bu, saya kesal sama kelas tersebut. Setiap saya mengajar, anak-anak itu selalu tertawa. Dia selalu mentertawakan saya Bu. Saya kan jadi tidak nyaman juga dalam mengajar di kelas tersebut karena selalu diketawai Bu. Memang kenapa, Bu? Apa Ibu yakin kalau anak-anak menertawakan Bu Salma? Yakinlah Bu, masa tidak? Kan mereka tertawa karena badan saya yang gemuk sekali Bu. Mereka kan tertawa pada saat saya masuk Bu. Jadi saya yakin Bu bahwa mereka menertawakan saya. Maaf ya Bu Salma, kita sebagai seorang guru harus sabar. Coba tanya baik-baik siswanya, mengapa mereka tertawa? Saya yakin anak-anak tidak akan berani mentertawakan Ibu. Selama Ibu Salma, apalagi wali kelasnya, pasti sangat menghargai Ibu Salma. Sudah Bu Has, saya sudah tanyakan, tapi mereka itu tidak ada yang mau mengaku. Ya pasti karena mereka itu takut Bu sama saya, jadi tidak ada kan yang mau mengaku karena kalau mereka mengaku, mereka akan menganggap saya ini akan marah Bu. Maaf sebelumnya, ya Bu Salma, jujur. Sebenarnya tadi sebelum Ibu menemui saya, mereka datang ke saya curhat masalah ini. Dan masalah ini sudah sampai di kepala sekolah. Apa betul begitu Bu? Memang apa yang mereka sampaikan kepada Ibu? Begini Bu Salma, kata mereka, Ibu tidak mau lagi mengajar di kelas mereka. Padahal kata mereka, Ibu hanya salah paham. Mereka memang mengaku tertawa di kelas karena berhasil mengerjai temannya. Mereka juga mengatakan ingin minta maaf, tetapi takut Ibu tidak memaafkan mereka. Yang benar, Bu. Padahal itu saya yakin sekali kalau mereka itu menertawakan saya pada saat itu, Bu. Iya Bu, kita sebagai guru ya, jangan usang dong sama anak-anak. Bu, harus percaya diri, kita harus percaya diri yang mampu menguasai kelas. Coba Bu Salman inspeksi diri. Apa cara Ibu mengajar sudah baik, sehingga anak-anak tidak sempat untuk bermain di kelas saat Ibu mengajar. Maaf ya Bu Salma. Iya, Bu Has. Saya memang kadang, Bu, itu ada juga rasa tidak percaya, Bu, ketika saya berada di depan siswa karena saya akui kalau badan saya ini memang, Bu, terlalu gemuk. Jadi saya selalu was-was Ibu, jangan sampai saya itu selalu jadi bahan cerita dan bahan ledekan daripada anak-anak itu. Dan pada saat mereka marah ya, saya menganggap bahwa mereka itu meledek saya, Bu. Ya, aduh Bu Salma, tidak boleh begitu. Saya yakin anak-anak akan senang dengan Ibu, walaupun gemuk. Yang penting cara kita mengajar ya
menyenangkan. Terus kita kalau kita menjaga hubungan baik dengan mereka, dan yang paling penting kita bisa menguasai kelas sehingga tidak ada lagi anak-anak yang bercanda di kelas, kecuali kita mengarahkan untuk mereka tertawa dengan lelucon yang mendidik saat mengajar. Ya, kasihan juga Bu, anak-anak jadi tidak belajar karena ibu tidak masuk di kelas. Gimana kalau pas jam pelajarannya ibu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada yang berkelahi atau yang bertengkar, kan ibu juga Hmm, yang repot. Karena pada saat itu jam mengajar ibu, sementara ibu tidak masuk di kelas. iya juga ya Bu Has. Saya sekarang sadar Bu, dan saya mau berubah Bu. Alhamdulillah Bu, kalau Bu Salma sudah mengerti dan mau berubah, saya senang sekali. Iya Bu, sekarang saya mengerti Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Salma setelah bercerita? Ya Bu, sekarang saya merasa lega Bu. Setelah saya bercerita dengan ibu, padahal sebelumnya Bu, saya itu merasa tidak tenang dan juga terkadang emosi karena pikiran saya terus ke kelas 10A itu Bu. Padahal saya juga kan di situ mempunyai tanggung jawab juga Bu untuk mengajar di sana. Dan seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kira-kira kalau masalah ini sampai juga kepada kepala sekolah kita, Bu. Jika kepala sekolah kita tahu masalah ini, Bu. Iya Bu, ya, sebenarnya intinya kita harus kontrol diri dan paling utama percaya diri. Karena kalau kita mengajar itu adalah tanggung jawab kita. Jadi ya harus ya kita berubah ya Bu. Semoga ya Bu Has, semoga itu saya bisa merubah apa yang tidak baik yang ada pada diri saya itu, yang mungkin selama ini saya menganggap tertawakan Bu ya, tapi sebenarnya siswa itu tidak menertawakan saya Bu. Nah, saya serta-merta uh, tidak mau masuk lagi di kelas itu karena saya menganggap anak-anak itu yang di kelas 10A itu mereka selalu menertawakan saya, mereka selalu mengejek saya sehingga saya agak sedikit emosi, Bu. Ya Bu, saya senang sekali. Kalau menurut saya, gimana ya? Ibu harus selalu percaya diri ya. Jangan sampai dipanggil kepala sekolah karena masalah ini. Harus siap merefleksi diri dan meminta maaf, menyampaikan masalahnya yang telah selesai bahwa masalah itu bisa selesai ya, kita selesaikan sendiri di dalam kelas. Iya, Bu. Saya saya akan menemui anak wali saya dan meminta maaf karena atas masalah ini saya salah paham, Bu, dengan mereka. Tetapi mereka juga harus berubah, tidak boleh bercanda di dalam kelas saat saya mengajar, Bu. Karena jika saya mengajar dan mereka malah bercanda di belakang saya, tertawa-tertawa, itu malah uh, membuat persepsi lain dari saya, Bu. Jadi saya ingin juga selain itu siswa saya juga itu dapat berubah, Bu. Yang tadinya ya ketika saya mengajar itu mereka tertawa-tertawa, dan saya ingin ketika saya mengajar itu mereka itu dapat memperhatikan dengan baik materi saya. Wah, bagus sekali Bu. Apa yang apa yang akan Ibu lakukan selain itu? Menurut Ibu Hasriani, apa ada hal-hal lain yang bisa saya lakukan, Bu? Menurut Ibu, minta sarannya dong, Bu. Waduh, minta saran ya Bu. Maaf ya Bu Salma. Ya, saran saya ya sering-sering supaya
kita ikut pelatihan, terapkan KSE di dalam kelas ya, budaya Iya, membiasakan budaya stok mulai dari awal pembelajaran yang begitu ibu bisa mengontrol emosi ibu dan peserta didik yang lain serta kita bisa menjalin hubungan baik dengan siswa melalui pendekatan individu. ya. Wah, bagus sekali saran dari Ibu Hasriani. Saya akan melaksanakannya, Bu. Kalau boleh, saya juga mau belajar dari Ibu. Saya ingin belajar banyak tentang apa yang Ibu sarankan itu. Ya, tentu saja Bu, saya senang kita sama-sama belajar Bu. Yang penting bersama mau berubah dan mau belajar. Nah, sekarang ini juga kan perkembangan teknologi luar biasa pesatnya kita bisa lihat melalui YouTube supaya kita tidak ketinggalan juga. Ya, jangan diam dan santai saja sebagai guru sehingga siswa ya bisa kita proses belajar mengajar di kelas jadi menyenangkan, Bu. Terima kasih pencerahannya, Bu Has. Insya Allah, mulai sekarang saya tidak akan santai lagi, Bu, dalam mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mengatur waktu agar bisa mengikuti pelatihan-pelatihan uh, yang dapat meningkatkan kompetensi saya ya Bu, tentunya sebagai seorang guru. Ya, lalu kapan Bu Salma akan melaksanakannya? Secepatnya Bu Has, mungkin sebentar karena kebetulan sebentar ada jam mengajar di jam terakhir dan saya akan masuk dan saya akan minta maaf langsung kepada siswa saya yang kurang tanggap. Setelah saya minta maaf, sikap saya yang kurang tanggap dengan siswa tersebut, di mana saya selama ini merasa merasa selalu dipermalukan oleh siswa tersebut, padahal mereka kan tidak salah, Bu. Ya, Bu, syukurlah Bu. Apakah Ibu sudah merasa lega dari semua yang Ibu lakukan? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakannya? Jadi komitmen saya yang dapat saya laksanakan itu, Bu, mungkin saya tidak boleh lagi tersinggung atau marah-marah sebelum saya tahu duduk persoalannya apa. Setiap ada masalah, saya juga akan konfirmasi terlebih dahulu. Dan kalau salah, saya harus bisa menuntun siswa untuk berhenti melakukan kesalahan yang sama. Sekarang, menurut Bu Salma, dukungan apa yang bisa menunjang tujuan Ibu? Itu ya Bu Hasrani, dukungan saya yang bisa menunjang itu seperti yang saya katakan tadi, Bu. Mulai sekarang saya tidak akan santai lagi dan saya akan mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mengatur waktu saya agar mengikuti pelatihan-pelatihan dan mengikuti banyak hal yang dapat mengembangkan potensi saya, Bu, sebagai seorang guru. Ya, bagus Bu. Itu hal yang baik yang harus kita lakukan sebagai guru. Kita harus bijaksana, sabar, dan penuh kasih sayang. Ingat, mereka adalah ladang kita untuk menanam padi. Dan semoga padi yang tumbuh itu bukan yang lain. Iya, Bu. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan. Ibu Hasriani mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Semoga kedepannya saya bisa mengontrol emosi saya, Bu, dan lebih bijaksana lagi dalam bertindak terhadap dengan siswa tersebut. Amin, sama-sama Bu. Saya senang kalau Bu Salma mau bercerita ke saya. Saya akan mendengarkan keluh kesah Ibu di lain waktu dan setiap saat. Alhamdulillah, Bu.
Maaf Bu ya, saya mohon pamit. Saya mau mempersiapkan diri untuk masuk ke kelas tersebut, ke kelas 10A, di mana saya yang awalnya sudah berapa pertemuan saya tidak masuk Bu. Kali ini saya akan masuk Bu mengajar dan saya akan meminta maaf kepada siswa saya dan saya akan Iya, terus mempersiapkan diri saya untuk bisa melakukan yang terbaik buat mereka, Bu. Sayang kan, Bu, anak-anak itu jadi terlantar selama ini itu semua karena keegoisan saya, Bu Has. iya Bu, silahkan. Semoga semua prosesnya berjalan lancar Bu dan Ibu bisa proses mengajar bisa kembali normal seperti biasa ya Bu. Silahkan. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum. Sama-sama Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.